Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini paket saya sudah datang. Ini adalah sebuah SSD termurah di jagat marketplace. Untuk merek dan kapasitasnya apa? Yuk, kita simak video kali ini. Oke, untuk paketnya seperti ini. Jadi dibungkus plastik, kemudian ada dalamnya ada bubble-nya. Kita buka terlebih dahulu. Jadi di sini saya karena laptop masih menggunakan hard disk, jadi untuk mempercepat kinerjanya saya membeli sebuah SSD agar performance si Windows tidak 100% melulu di performance monitor yang ada di Windows 11. Jadi notebook kemarin itu sudah saya upgrade ke Windows 11 dan performa untuk hard disknya selalu 100% alias bikin lemot. Jadi saya membeli sebuah SSD ya yang murah-murah aja. Cuma saya juga belum tahu kualitas dari SSD ini bagus atau tidak. Nah, inilah SSD-nya. Mereknya EOTA. SSD SATA 3 6 GB per second, kemudian dengan power DC 5 volt. Nah, di sini ada kapasitasnya yaitu 256 GB. Kemudian di sini ada supportnya. Agak blur. Nah, macOS Windows 7 8 10 kali speed faster. Ini untuk depannya, dan belakangnya seperti ini. Ada produk name EOTA SSD 2,5 inch, kemudian average powernya plus 0,3 watt. Di sini optimize mode-nya itu support AHCI. Working temperaturnya itu sampai 70 derajat Celcius dan vibration resistance yaitu 1500 G. Kemudian di bawahnya ada lightweight design, support 3D NAND flash, high speed transmission, stable performance. EOTA. Nah, di sini ada sertifikasi. Di sini masih segel ya, atas segel, bawah juga masih segel. Di kanannya ada tulisan solid state drive sama. Yups, kita buka. Jadi SSD ini berbentuk hard disk, seperti hard disk 2,5 inch kayak di laptop, cuma kalau SSD kan tidak pakai piringan, jadi langsung chip. Oke, ini SSD-nya. Wow. Kalian bisa lihat di atasnya dia EOTA emboss, kemudian kalian bisa lihat pinggirnya ini. Nah, bagian atasnya sini dia aluminium, jadi mungkin untuk menahan panasnya agar menyerap ke aluminium ini dan membuangnya ke bawah laptop. Oke, kemudian di sini kalian bisa lihat EOTA SATA 3 SATA 6 GB per second dengan kapasitas 256 GB, SSD 10 kali lebih cepat. Kemudian ini modelnya dan ini interface-nya SATA 3. Nah, di sini ada spek kecepatannya untuk membaca sampai 520 Mbps dan untuk menulis yaitu 420 Mbps, dan di bawahnya sertifikasi. Oke, kita langsung saja tes SSD ini untuk mengcloning OS Windows 11 dan kita install di laptop Lenovo X260 kemarin. Let's check it out.
Oke, untuk SSD sudah diinstal di laptop ThinkPad ini yang kemarin saya beli. Nah, jika kalian menggunakan Windows 10 di laptop, itu pasti jika menggunakan hard disk, performance disknya itu sering naik ke 100%. Itu yang membuat laptop kalian terasa lambat atau lemot. Nah, memang di Windows 10 ini atau di Windows 11 itu mengharuskan kita menggunakan SSD untuk penyimpanannya. Jadi kalau sudah diganti ke SSD seperti laptop ini yang tadi ya, EOTA 256 GB. Nah, performance-nya seperti ini. Jadi kinerja dari storage SSD ini tidak sampai 100%, walaupun kalian buka-buka file explorer yang banyak. Jadi tetap 0%. Atau ya naik-naik sampai 10% lah. Karena memang SSD ini lebih cepat daripada hard disk. Dan Windows 10 beserta Windows 11 ini mengharuskan kita menggunakan SSD. Karena nggak tahu nih, si Microsoft ini ada software apa yang membuat operating sistemnya jika menggunakan hard disk ini bikin lemot. Oke, untuk SSD ini saya membeli di Tokopedia. Kalian bisa lihat linknya di sini. Dengan harga 350 ribuan, kalian bisa mendapatkan SSD dengan kapasitas 256 GB. Kemudian untuk performanya, kalian bisa lihat di sini di hard disk Sentinel. Di sini untuk temperatur itu maksimal 40 derajat Celcius. Jadi lumayan adem ya. Sebelumnya saat kita unboxing maksimal temperatur operasional itu sampai 70. Nah, ini dia bekerja di 40 derajat Celcius. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian untuk performance dan health-nya itu masih 100%. Dan di sini power on time baru 1 jam. Jadi saat saya cloning ke SSD ini hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari hard disk ke SSD EOTA ini. Ini untuk operation si SSD EOTA ini. Kemudian untuk performance si EOTA-nya seperti ini. Nah, untuk performance-nya hampir sama dengan informasi yang ada di label EOTA-nya. Jadi untuk read sekitar 500 Mbps. Nah, ini tidak sampai 500 Mbps dan write-nya itu sekitar 460-an ya. Nah, ini sudah mencapai. Jadi benar-benar cepat daripada kalian menggunakan hard disk. Untuk lifetime-nya saya juga kurang tahu karena baru menggunakan produk ini. Jadi kalian bisa tanya ke pengguna-pengguna yang sudah lama menggunakan produk ini. Atau bisa kalian cari di forum-forum Facebook komunitas komputer. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi kalian untuk mencari SSD yang murah dengan performa yang baik. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update info terbaru di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.